Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, dimanapun teman-teman sahabat Sabda berada, kami mengucapkan selamat datang kembali dalam acara yang ditunggu-tunggu setiap hari Senin, yaitu PA Online Seri Alkitab. Ya, teman-teman, kiranya hari ini kita bisa belajar lebih banyak lagi tentang masalah kemerdekaan spesial ya di bulan Agustus. Iya, bulan Agustus bulan istimewa untuk Indonesia dan selalu berasosiasi dengan kemerdekaan. Jadi mulai hari ini sampai 1 bulan nanti kita akan membahas tema-tema di dalam Alkitab tentang kemerdekaan. Oke, seperti apa itu? Makanya jangan lupa untuk mengikuti acara PA Alkitab dan kita belajar sama-sama dari sisi firman Tuhan ya, apa yang Alkitab katakan tentang kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, malam hari ini juga kita tidak sendiri saja, kita tidak berdua. Kita akan mengundang kembali guest yang akan berpartisipasi untuk ikut menggali bersama-sama dengan kita di dalam Sony dan juga Kak Lucy. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, saya Roma, saya Yulia. Iya, kita yang akan memandu host malam hari ini. Ya, oke. Di sana sudah hadir. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, teman-teman semuanya, untuk mengerti lebih banyak tentang model PA Alkitab, teman-teman bisa mempelajari juga metode SABDA yang kami pakai atau kami anjurkan pakai untuk bisa melakukan PA dengan Alkitab digital. Ya, nanti apa itu SABDA? Silakan simak karena linknya nanti akan dibagikan oleh teman-teman admin. Selain itu, kami juga mengajak teman-teman baru yang pertama kali bergabung dalam PA Online Alkitab bahwa seri Alkitab ini adalah satu sesi yang dibuka untuk kita secara bersama-sama dan online bisa belajar tentang firman Tuhan secara mendalam tapi juga menyenangkan secara apa ya, dalam sudut pandang yang baru gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari di dalam PA Alkitab pada malam hari ini. Nah, untuk itu juga kita akan undang karena guest kita ada Kak Lucy. Ya, sepertinya Kak Lucy agak bapering ya. Oke, Kak Lucy dan juga kalau Pak Sony mendengar bisa mungkin kita kasih kesempatan untuk memperkenalkan diri secara singkat kepada seluruh sahabat-sahabat yang hadir malam hari ini. Mungkin dari Kak Lucy dulu, boleh perkenalan ke kita semua. Oke, shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lucy Ngana. Saya dari Kupang. Saya gereja Pentakosta di Indonesia dan sekarang saya tenaga praktek. Ya, sudah praktek di mana nih Lucy? Praktek di Kupang. Oh, di Kupang. Memang aslinya dari Kupang juga? Ya. Oh, oke. Jadi kembali ke kampung halaman ya. Oke. Salam kenal Kak Lucy dan sekarang giliran Pak Sony, silakan Pak. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Nama saya Sony, saya domisili di Tangerang. Pekerjaan sehari-hari saya wira swasta dan sebagai pengacara. Untuk pelayanan lebih ke arah bantu teman-teman Kristen di masalah hukum. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Sony dan salam kenal juga. Salam kenal Ibu. Iya, karena teman-teman guys kita sudah perkenalan, kita akan segera mulai acara kita. Tapi untuk langkah yang nol, langkah awal kita akan mulai semuanya di dalam doa. Ya, saya akan pimpin dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini, kesempatan yang baik kami kembali boleh datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan melalui firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan boleh pakai juga untuk guest, untuk seluruh sahabat-sahabat juga yang ikut menggali, bahkan semua kami yang akan belajar bersama-sama. Tuhan tuntun kami untuk kami boleh mengerti, mengenal, bahkan melakukan setiap firman yang kami gali. Tuhan tolong juga Tuhan untuk semua alat-alat yang kami pakai. Kami tahu Tuhan Engkau boleh memakai setiap alat-alat ini untuk kemuliaan-Mu, dan tolonglah juga dalam acara Alkitab ini setiap alat dan jaringan yang kami pakai juga boleh lancar sampai selesai. Kami boleh bersama-sama belajar. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan untuk kegiatan Alkitab sepanjang 1 jam ke depan. Tuhan yang akan menuntun segala sesuatunya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Oke.
Teman-teman masih ada waktu nih kalau ingin mengundang teman-teman yang lain, silakan share link dari Instagram ini untuk teman-teman yang lain bisa ikut bergabung. Dan teman-teman yang sudah bergabung silakan aktif juga mengikuti, bukan hanya mengikuti saja, tapi aktif berpartisipasi dengan memberikan tanggapan atau pertanyaan selama kita melakukan PA bersama. Oke, ya dicatat ya teman-teman ya. Oke, malam hari ini kita akan belajar satu tema. Karena tadi kita udah bilang ya, topik besarnya itu tentang bukan perubahan lagi, saya belum ini tentang kemerdekaan. Malam hari ini kita akan melihat Roma pasal 6. Tapi sebelum itu kita mungkin akan melihat sedikit konteks tentang kitab Roma sendiri, dan juga karena ini berkaitan tentang status keadaan sebagai budak atau hamba gitu, maka kita akan sedikit sharingkan juga tentang latar belakang dari konteksnya. Nah, gimana nih Bu tentang keadaan atau status budak atau hamba pada zaman Perjanjian Baru khususnya? Ya, sebenarnya status budak itu sangat familiar pada saat itu, nggak seperti kita sekarang ya. Tapi pada zaman Romawi mungkin hampir separuh dari kota Romawi itu kemungkinan punya status orang budak. Kecuali orang-orang Romawi sendiri yang merasa menjadi orang yang free man atau menjadi orang bebas dan tidak menjadi budak. Dan memang status budak ini sangat sangat khusus gitu, karena kebanyakan mereka yang menjadi budak adalah orang yang dibeli. Jadi tidak seperti kita, jangan mengumpamakan hamba seperti hamba misalnya pembantu gitu ya. Sama sekali beda sekali. Pembantu di Indonesia itu masih punya status free, tetapi menjadi budak pada zaman Romawi itu benar-benar karena mereka dibeli, dan ketika dibeli seluruh hidup mereka sudah tidak punya hak lagi. Dan mereka harus tunduk kepada tuan yang membeli dia, dan tuan itu berhak melakukan apa saja dengan dia, dengan hidupnya, sehingga tidak menutup kemungkinan banyak sekali masalah pelanggaran hak manusia gitu ya. Karena pada saat itu memang majikan itu mempunyai hak penuh karena dia sudah membeli budaknya itu, dan seluruh sampai mati dari hidup budak itu adalah milik tuannya, kecuali tuannya menjual lagi kepada orang lain, gitu ya. Iya, jadi kita bisa tahu sama-sama pengertian budak baik dalam Yunani, Ibrani, baik dalam Yahudi memiliki satu pengertian yang ketika dia sudah menjadi budak maka tidak ada hak sama sekali. Yang ada hanyalah kewajiban si budak tersebut, dan yang mereka pikirkan pun adalah kewajiban yang harus mereka lakukan kepada tuan mereka, karena mereka nggak jadi tuan atas diri mereka sendiri, tapi mereka sudah benar-benar hamba gitu ya. Baik mereka mungkin secara keturunan lahirnya memang sudah dari keturunan budak itu, atau mungkin sudah dibeli menjadi seorang budak, tapi status mereka yang pasti adalah budak atau hamba gitu. Ya, bisa menjadi contoh waktu Yusuf menjadi budak. Sekalipun dia punya posisi yang tinggi di rumah Potifar, tetapi istrinya pun boleh memperlakukan Yusuf semau-mau dia gitu ya. Nah, ketika Yusuf melarikan diri, maka hukumannya adalah penjara karena dia sudah melarikan diri dari tuannya. Oke, jadi ada beberapa praktek-praktek contoh-contoh yang bisa kita lihat juga dari Perjanjian Lama, banyak sekali yang menjelaskan tentang orang-orang sebagai budak ya, bisa dari mungkin keturunan, bisa dari pembuangan. Kalau kisah Yusuf saat itu memang dijual juga oleh saudara-saudaranya gitu ya, karena dijual, atau mungkin merelakan dirinya sebagai budak karena mungkin terlibat dalam ekonomi seperti hutang piutang gitu. Jadi ada banyak aspek. Di Perjanjian Baru juga ada banyak contoh. Salah satunya adalah Onesimus. Dia adalah budak dari Filemon. Dia juga budak. Itu sebabnya ketika dia meninggalkan Filemon, Paulus berkata, "You harus kembali kepada tuanmu. Kamu sudah melarikan diri dari tuanmu, dan tuanmu berhak atas hidupmu. Kalau kamu ingin melepaskan diri dari tuanmu, kamu harus balik ke tuanmu, ke Filemon, dan meminta kepada dia untuk dilepaskan tidak lagi sebagai budak." Dan itu artinya apa? Artinya Paulus pun mengetahui status budak itu seperti apa dan hukum dari budak itu seperti apa. Memang Paulus tidak menganjurkan, tetapi juga tidak melarang masalah budak, karena hampir separuh dari penduduk
saat itu di daerah itu memang adalah masalah Buddha. Oke, nah karena sudah melihat sedikit gambaran tentang Buddha, kalau kita masuk ke konteks Roma, khususnya mungkin kitab Roma, dari pasal 6 ayat 15 sampai 23, maka kita lihat satu latar belakang yang menghias di kitab ini gitu ya, di mana beberapa kali bahkan terlalu sering di dalam pasal-pasal di kitab Roma Paulus menjelaskan tentang status orang-orang Roma sebagai hamba, yaitu hamba dosa. Dan ketika Tuhan gitu melalui Yesus Kristus dengan anugerahnya, dia akhirnya memberikan karunia-Nya, menyelamatkan, menebus orang-orang yang berdosa, dan diangkat bukan lagi sebagai hamba dosa tetapi sebagai hamba kebenaran. Berpindah hambanya. Ya. Nah, ini di Roma 6 ayat 15 sampai 23 ada kelanjutan dari pembicaraan Paulus tentang masalah perhambaan atau perbudakan, terutama secara status rohani. Bagaimana kita diperhamba oleh dosa, dan Tuhan kita adalah setan yang menekan kita untuk melakukan apa yang dia mau. Oke. Nah, nanti lebih dalam kita akan belajar tentang bagian ini, karena ini yang akan kita gali dari Roma 6 ini. Tapi yang menariknya, kalau kita lihat beberapa kali Paulus sering di dalam kitab Roma dari beberapa pasal, pasal 1 sampai 6, itu dia menjelaskan tentang pertanyaan, akhirnya dia jawab sendiri gitu. Itu satu gaya bahasa yang sangat khas banget dari kitab Roma yang dituliskan oleh Paulus. Nah, kita akan melihat ya sekarang, karena sudah siap juga Pak Sony dengan persiapan di sana, dan juga Kak Lucy. Kita akan menggali Roma pasal 6. Silakan teman-teman bisa buka Alkitabnya. Nah, jangan lupa nanti untuk merespon juga apa yang kita gali malam hari ini. Kita akan lihat dulu bagian pertama ya, Roma pasal 6 ayat 15 sampai 18. Kita akan lihat bersama-sama, saya akan bacakan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oke, ini akan kita kulik bersama-sama. Saya akan coba tanya dan mulai dari Pak Sony terlebih dahulu ya, dari ayat ini. Dari ayat-ayat ini kita lihat satu persatu. Karena sudah di bawah hukum kasih, bolehkah dari ayat ini, bolehkah orang Kristen bolehkah orang Kristen terus berbuat dosa? Kalau boleh, kenapa? Kalau nggak boleh, kenapa? Silakan. Oke, terima kasih Mbak. Di sini saya mau sedikit ada input soal perbedaan antara translate yang lama, sama-sama TB, tapi translate lama dan translate yang baru. Di translate lama itu ditulisnya kasih karunia, dan di translate baru itu ditulisnya anugerah. Kalau kita kembali ke Kamus Besar Bahasa Indonesianya, antara kasih karunia dan anugerah itu terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Antara diberi dan sesuatu yang harus butuh effort. Nah, kalau kita balik ke bahasa Yunaninya itu charis, berarti grace, anugerah yang lebih tepatnya. Nah, dengan kondisi seperti ini berarti kita harus sedikit berpikir tentang ayat pertama ini dulu. Karena kalau di pertanyaan yang diberikan, karena sudah di bawah hukum kasih, bolehkah orang Kristen terus berbuat dosa? Tetapi harusnya, karena sudah di bawah anugerah, bolehkah orang Kristen terus berbuat dosa? Anugerah yang timbul itu sesuatu yang free, yang kita dapat cuma-cuma dengan adanya pengorbanan Kristus. Tetapi untuk perilaku kasih itu sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, itu yang harus kita bedain dulu antara sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dan sesuatu yang harus kita lakukan. Gitu, Mbak. Jadi, boleh nggak sih kalau balik ke pertanyaannya? Ya tentu tidak boleh. Karena apa? Udah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, masih mau kita rusak, ya tentu tidak boleh. Begitu. Ya,
panggilan kasih karunia Tuhan adalah untuk kita hidup di bawah kebenaran ya Pak ya. Nah, kalau kita mau masih menurutin dosa, artinya kita mau kembali ke majikan kita yang lama. Majikan kita yang baru adalah kasih karunia dan anugerah. Sehingga kalau kita mau tetap ada di bawah majikan kita yang lama, nggak mungkin kita akan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita dengan majikan kita yang baru, gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita sudah menjadi hamba dari kebenaran karena kasih karunia dan anugerah Allah, maka kita harus nurutin majikan yang baru ini gitu ya. Nah, boleh nggak kita sudah mendapat kasih karunia tapi melakukan kewajiban dari master kita atau majikan kita yang lama? Ya nggak boleh gitu ya. Kita harusnya mengikuti ya betul kewajiban dari majikan kita yang baru, yaitu kebenaran. Oke. Majikan yang lama apa nih Roma? Oke, majikan yang lama pasti dosa. Hukum Taurat. Iya. Ya. Majikan kita yang lama adalah hukum Taurat. Kita ditekan untuk melakukan hukum Taurat, kebenaran yang diinginkan oleh hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu selalu justru mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang jahat. Iya, oke. Jadi sekali-kali tidak ya, sekali-kali tidak untuk melakukan dosa karena kita tahu siapa sekarang, di bawah siapa kita sekarang untuk memperhambakan diri, yaitu sebagai hamba kebenaran di dalam kasih karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, di ayat seterusnya dikatakan ada satu contoh diberikan di sana ya. Sebutkan 2 macam perhambaan atau perbudakan yang dikatakan Paulus di dalam ayat 16 ini. Mungkin ke Kak Lucy berikutnya. Oke. Di ayat 16 di sini dikatakan bahwa apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Jadi ada 2 macam perhambaan di sini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu yang pertama adalah hamba dosa. Dan kalau kita mengikuti apa yang dikatakan, kalau kita berbuat dosa, berarti kita masih dipimpin oleh dosa ya, dan dipimpin oleh kematian. Dan sedangkan dan yang kedua adalah ketaatan. Nah, kalau kita memilih untuk taat kepada firman Tuhan, kita memilih untuk meninggalkan dosa, berarti kita dipimpin oleh kebenaran. Ya. Oke. Jadi ada 2 jenis perhambaan yang diberikan contoh oleh Paulus di sana ya. Ada hamba dosa yang membawa kepada maut dan hamba ketaatan yang membawa kepada kebenaran. Ya, menarik sekali. Paulus berasumsi bahwa kita semua itu adalah hamba. Bahkan Paulus di dalam pasal-pasal ini juga mengatakan bahwa dia sendiri juga hamba. Iya, kita semuanya adalah hamba. Tapi yang menjadi perbedaan adalah siapa Tuhan kita. Yes. Ya, jadi jangan kira ada di antara kita yang adalah orang free man. Karena kita sudah jatuh ke dalam, seluruh umat manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga tidak mungkin dia tidak akan menjadi free man, tetapi menjadi hamba. Cuman yaitu karena kalau kita mengikuti manusia yang lama, maka hamba kita adalah menjadi hamba dosa, ya, karena sudah diperbudak oleh dosa. Sedangkan kalau kita mau menerima kasih karunia Tuhan dan hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai orang yang benar karena Kristus, maka kita sekarang menjadi orang free man atau menjadi hamba, tetapi hamba kepada master kita yang baru, yaitu Yesus Kristus. Kebebasan kita sekarang adalah untuk menuruti master kita yang lama atau majikan kita yang baru, bukan majikan kita yang lama. Wow, jadi saya langsung ingat nih, pernah teman saya juga bilang bahwa sebenarnya ketika kita hidup baru, ketika kita lahir baru, kita hanya berpindah ini aja ya, berpindah kepemilikan dari yang dahulunya berdosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran atau hamba Allah gitu di dalam kasihnya Allah. Nah, jadi 2 macam ya kategori yang dijelaskan Paulus di ayat 16 ini. Dan di ayat 17 dikatakan Paulus bersyukur nih. Nah, menurut Pak Sony, mengapa Paulus bersyukur untuk keadaan jemaat Roma saat ini ketika dia mengatakan di konteks tersebut? Oke, mungkin kita menilik sejarahnya sedikit. Kondisi saat bukan Paulus yang menuliskan. Kalau untuk Roma itu Lukas yang menuliskan.
tapi cerita dari Paulus, yaitu pada zaman Kaisar Nero. Kondisi Paulus itu sebagian besar ada di dalam penjara. Jadi kondisi yang sulit untuk Paulus menerima keadaan senang. Karena dia dalam penuh tekanan, dan kita kalau lihat Kaisar Nero tuh kaisar yang menghukum mati ibunya sendiri. Jadi kita bisa bayangin ada kondisi yang benar-benar kejam. Era itu, gitu ya. Nah itu ada momen-momen di mana rasa bersyukur saat masih dalam penjara dan masih bisa berkarya itu cukup besar. Nah itu salah satu yang bikin Paulus sendiri tuh penuh rasa syukur, karena momen-momen kekaisaran Nero itu luar biasa, intimidasi terhadap budak-budaknya atau orang-orang di luar Romawi kuno, gitu. Jadi itu hal yang benar-benar Paulus rasakan, ya dia benar-benar bersyukur. Kalau digambarkan dari sejarahnya ya, jadi dia benar-benar ada di posisi yang, ya saya masih hidup itu dengan, boleh dibilang dengan kesalahan saya yang dulu, dan saya dipilih sebagai martirnya Tuhan untuk menyebarkan agama, ajaran Kristus. Itu benar-benar dia punya rasa bersyukur yang lebih, karena boleh dibilang kejadian itu terjadi setelah konsili pertama, saat dia bertemu dengan Yakobus, gitu. Jadi boleh dibilang pembentukan agama sudah mulai dibentuk. Ajaran Kristus dibelah menjadi sebuah agama melalui konsili pertama di Yerusalem kalau nggak salah. Nah itu udah mulai momen-momen pergerakan itu sudah ya. Ya mungkin agak terlalu jauh ya Pak. Di ayat 17 itu Paulus bersyukur bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia bersyukur untuk jemaat Roma. Betul sekali. Nah ini saya bawa alur ceritanya dulu Bu, supaya kita bisa kebayang kenapa Paulus bisa sampai mengungkapkan itu dalam bentuk tulisan, gitu. Iya. Boleh aku lanjut? Jadi, iya, tapi backgroundnya yang ada di ayat ini ya Pak ya, di ayat 17 ya. Ya. Jadi Paulus bersyukur, dan juga koreksi sedikit ya Pak, surat Roma ini ditulis oleh Paulus sendiri, bukan oleh Lukas, bukan oleh orang lain. Paulus sendiri yang menuliskan. Soalnya dari catatan sejarah, perjanjian baru Lukas tuh hampir 14 surat tidak, itu ditulis. Tidak. Ya, ini surat yang Paulus sendiri originally menulis dari awal sampai akhir. Ya. Oke. Mungkin sumber yang Bapak pakai mungkin kurang tepat kali ya. Mungkin Bu. Ya. Oke, ini 17 dikatakan di sini Pak. Tetapi syukurlah kepada Allah, artinya Paulus bersyukur ya. Dahulu memang kamu, yaitu orang-orang jemaat Roma, menjadi hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Nah, Paulus bersyukur tentang keadaan ini bagi jemaat di Roma. Oke. Iya, yang dia syukuri yang pasti yang pertama karena pengajaran dan referensi yang diberikan Paulus itu tentang Yesus Kristus itu adalah pengajaran yang murni, dan itulah yang mereka sudah terima gitu. Makanya mereka sebagai orang percaya masa kini, saat ini gitu. Dan yang kedua, mereka taat gitu ya, bukan cuma menerima pengajaran tetapi mereka juga taat untuk melakukan atau mentaati pengajaran-pengajaran yang murni yang diterima oleh jemaat Roma gitu. Nah, dua hal ini disyukuri oleh Paulus karena mereka sudah hidup di dalamnya. Ya. Paulus bersyukur karena dulu kamu menjadi hamba dosa, sekarang kamu menjadi hamba kebenaran karena sekarang kamu mengikuti pengajaran yang benar yang diberikan oleh Paulus atau orang-orang yang sudah mengajar jemaat Roma. Sebenarnya Paulus belum pernah bertemu dengan jemaat Roma sama sekali. Dia hanya menulis surat karena dia mendapatkan kabar berita tentang keadaan di tempat Roma atau di jemaat Roma. Karena itu dia menulis surat ini bagi jemaat di Roma berdasarkan isu-isu yang dia terima tentang keadaan di jemaat Roma. Oke. Nah, kita coba lanjutkan lagi ya supaya kita semakin paham di ayat seterusnya dari ayat 18. Saya kembali ke Kak Lucy. Apa artinya dimerdekakan dari dosa kalau melihat ayat 18 ini?
Silakan, Kak Lucy. Ya, ya. Di ayat 18 mengatakan bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Dan kita dibebaskan dari dosa karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Iya. Dan kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Iya. Oke, jadi ini merujuk kepada status ya, status pembebasan yang dimerdekakan dari dosa dan dari kuasa atau pengaruh dosa dalam kehidupan orang percaya, dan kita diangkat menjadi hamba-hamba kebenaran. Iya. Oke, nah seterusnya manakah, saya balik ke Pak Son ini, manakah keadaan, mungkin ini nanti bisa dijawab berdua ya, karena ini tentang pelajaran personal ya. Manakah keadaan kita saat ini, menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran? Mungkin bisa dijelaskan alasannya juga. Silakan, Pak. Aku? Iya. Oke. Harapannya sih jadi hamba kebenaran, cuman dengan perilaku, tutur kata, aku kayaknya masih belum layak lah. Jadi boleh dibilang ya, harapannya jadi hamba kebenaran, pengennya berbicara tentang kebenaran, tetapi kalau aku sudah bisa menghakimi diri sendiri ya, kayaknya bukan kapasitasku juga gitu. Jadi ya mungkin levelku masih di hamba dosa lah, lagi berupaya untuk naik jadi yang lebih baik. Kalau boleh Pak, saya koreksi sedikit ya. Ya. Kalau Bapak sudah pernah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maka Bapak sudah dibeli oleh Kristus untuk menjadi anak Dia. Bukan lagi hamba bahkan ya, nanti di bagian-bagian ayat yang lain kita melihat bahwa kita bukan hanya sudah dibeli untuk menjadi hamba, kita dibeli untuk menjadi anak, karena kita punya hak warisan yang waris sama dengan Kristus. Jadi Pak, Bapak suka atau tidak suka, Bapak sudah dibeli oleh Yesus Kristus untuk menjadi hamba Dia, melakukan kebenaran. Itu status ya Pak, itu status. Nah, keadaan kita sekarang memang belum sempurna. Kita kadang masih jatuh bangun di dalam dosa, kita masih mengalami banyak kesulitan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi bukan berarti status kita hilang. Status kita sudah menjadi orang bebas, yaitu menjadi milik Allah, akan menjadi anak Allah. Tetapi keadaan kita masih dalam proses disempurnakan oleh Tuhan. Jadi ada dua keadaan yang berbeda ya Pak ya. Secara status Bapak sudah sempurna suci, tetapi secara keadaan sekarang masih dalam proses menuju ke sana. Gitu Pak. Ya. Jadi Bapak sudah menjadi hamba kebenaran. Amin. Secara status. Amin. Betul Pak. Oke. Ya, bagaimana dengan Kak Lucy? Ingin memberikan... Oke, kalau saya sekarang dalam posisi sebagai hamba kebenaran, karena ketika saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan di situ saya dari yang dulu dari hamba dosa, dan sekarang saya berpindah kepada hamba kebenaran. Nah, oke. Karena itu saya bukan lagi hamba dosa dan saya menjadi hamba kebenaran. Status saya sekarang adalah hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Karena saya sudah dibeli melalui darah Yesus di kayu salib, pengorbanan Yesus di kayu salib. Oke. Iya, terima kasih ya. Jadi Yesus adalah korban yang sempurna yang menyelamatkan kita dari semua utang-utang dosa kita. Nah, pelajaran apa nih yang didapatkan dari bagian pertama ini? Mungkin dari 4 ayat pertama ini, silakan teman-teman bisa bagikan. Dan teman-teman di rumah juga yang bisa mengikuti, bisa bagikan nih pelajaran atau hal-hal seputar bagian pertama yang sudah kita gali terkait tulisan Paulus dalam Roma 6 ayat 13 sampai 17 ini. Silakan dari, mungkin balik ke Kak Lucy dulu. Oke. Ketika saya mempelajari ini satu perikop ini dari ayat 15 sampai 17, di situ saya mengetahui bahwa ketika kita berbuat dosa ternyata kita adalah hamba dosa. Nah, tetapi dan ketika kita putuskan untuk tinggalkan dosa, ternyata kita menjadi hamba kebenaran. Dan otomatis kita menjadi hambanya Kristus, dan otomatis juga
kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang pelajaran yang saya dapatkan, bahwa kalau kita sudah tahu bahwa itu dosa, ya jangan kita lakukan. Kalau kita melakukannya, otomatis kita tetap menjadi hamba dosa itu. Terima kasih. Wah, mungkin tidak secara otomatis ya, karena kita kan sedang dalam proses ya. Kalau kita sedang dalam proses, secara status tidak akan berubah karena Kristus sudah mati bagi kita dan kita sudah percaya dan kita sudah diangkat oleh Yesus Kristus. Tetapi ketika kita melakukan dosa, maka hamba dosa ini, majikan kita yang lama ini masih terus menerus merongrong gitu. Jadi ketika kita sudah di dalam status kita sebagai anak Tuhan, kita harus sering-sering bertobat. Kalau kita jatuh dalam dosa itu oke, maksudnya bukan berarti terus kita kehilangan status kita, tetapi ketika kita sudah di dalam Kristus, kita harus cepat kembali kepada Dia untuk minta ampun, dan kita akan memulai proses yang melanjutkan lagi gitu ya, bukan berarti kita terus kehilangan semuanya. Jadi enggak otomatis kita, oke, kalau saya melakukan dosa maka otomatis saya menjadi, bukan otomatis sih, tetapi kita masih dipengaruhi oleh majikan yang lama. Ya. Oke. Dari Pak Sani? Oke, kalau dari aku justru banyak pertanyaan gitu ya, Bu ya. Mungkin bisa dibantu. Jadi yang selama ini aku terima tuh tentang asumsi pengorbanan gitu ya, Bu ya. Ya. Itu Tuhan Yesus tuh mati di kayu salib itu untuk menebus dosa umat manusia. Berarti bukan sekelompok agama, karena agama belum lahir ya, Bu ya. Jadi untuk satu bumi, kita, yang aku pahamin seperti itu. Nah, dengan kondisi Tuhan itu wafat di kayu salib, otomatis dia memberikan gambaran bahwa seharusnya yang manusia terima karena ulah mereka melanggar hukum Taurat itu adalah binasa. Ya. Gitu ya, betul ya, Bu ya. Nah, ini aku pengen lebih ke arah situ. Nah, dengan kondisi seperti itu, berarti aku pada dasarnya, karena kasih Tuhan aku masih ada, karena leluhurku tidak binasa. Maksud karena leluhurku tidak binasa. Karena kan kalau tidak, akhirnya ada dunia dihapus lagi, direstart lagi, di bumi hanguskan lagi, dibikin banjir lagi, dengan tidak adanya penebusan, gitu ya, Bu ya. Kebayang, Bu? Ya, lanjutkan dulu Pak. Apa pertanyaannya? Saya masih belum bisa ngikutin nih. Oke. Aku ulang sedikit, aku mundur sedikit. Jadi kan maksudnya tadi kasih Tuhan Yesus itu wafat untuk satu dunia, bukan untuk satu agama atau satu kelompok gitu ya, Bu ya. Untuk orang percaya, Pak, bukan untuk seluruh dunia. Kalau yang aku pelajarin itu dia datang untuk, kalau dibaca di kitab lagi, untuk memang untuk seluruh umat manusia, jatuhnya gitu. Untuk orang-orang pilihannya, Pak. Kalau karena dunia, berarti semua orang langsung otomatis percaya gitu kepada Kristus dan akan diselamatkan. Tapi Alkitab lebih banyak berkata, bukan kesimpulannya, Bu. Oke. Suara Ibu putus-putus. Iya, suara Bapak bagi saya putus-putus juga. Sorry, mungkin koneksi saya atau koneksi Bapak nih? Nggak tahu. Nggak apa-apa, Pak. Silakan aja. Saya bisa dengar kok. Oke. Ya, jadi konsep yang aku terima dari kecil kedidiknya tuh lebih ke arah seperti itu, Bu. Maksudnya kasih Tuhan itu boleh dibilang Taurat itu digenapi dengan wafatnya Tuhan Yesus gitu, Bu ya. Karena kalau enggak kan manusia itu semuanya binasa. Itu gambaran yang aku terima tentang pengajaran dari kecil gitu ya, Bu ya. Nah, kenapa aku masih ada saat ini, aku tidak binasa? Karena gambarannya berarti kan kalau aku tarik mundur, karena leluhur-leluhur kita masih dikasih kesempatan untuk hidup dengan wafatnya Yesus. Karena kasihnya itu. Leluhur masih hidup, kan mereka sudah mati semua, Pak, secara fisik ya. Tapi kan maksudnya secara tidak langsung mereka memberikan keturunan hingga akhirnya kita ini semua masih ada, masih mengisi bumi.
Ya, tapi apa hubungannya, Pak? Hubungannya tadi Ibu, yang makanya aku mau sedikit bertanya itu dengan kondisi seperti itu. Jadi kan tadi bilang kalau pas dari Ibu tuh bilang kita dari master yang lama dengan master yang baru. Nah, sedangkan sinkronisasinya boleh dibilang Elohim dan Yesus atau Adonai dengan Yesus ini kan saling keterikatannya tidak pernah putus, Bu. Gitu. Pertanyaan Bapak? Aku tadi lebih ke arah yang, aku bukan lebih bertanya tapi lebih ke arah yang ini benar gak sih yang aku pikirkan dan aku rasakan tuh seperti ini? Ya. Jadi gini Pak, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka Tuhan melihat itu menjadi kebinasaan bagi seluruh umat manusia. Tetapi karena kasih Allah, Allah memberikan janji atau covenant atau perjanjian dengan manusia untuk tidak membinasakan manusia seluruhnya, sekalipun mereka jatuh dalam dosa. Nah, berdasarkan janji itu, maka orang-orang di dalam perjanjian lama mempercayai janji itu, bahwa nanti suatu ketika Tuhan akan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan seluruh manusia. Sehingga orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama, walaupun mereka belum pernah melihat Yesus, karena Yesus kan lahir di perjanjian baru ya, tapi mereka mempercayai Yesus secara iman atau dengan iman, walaupun belum melihat, tapi mereka percaya dengan iman akan janji kedatangan Juru Selamat. Nah, inilah yang diperhitungkan oleh Allah, bahwa keyakinan mereka atau iman mereka kepada janji Allah tentang kedatangan Kristus itulah yang menyelamatkan mereka. Bagi mereka yang tidak menerima perjanjian itu dan mempercayainya dan setia sampai akhir, maka mereka tidak akan pernah melihat janji Allah itu. Tetapi mereka, sekalipun mereka sudah mati, tetapi iman itu akan tetap hidup, karena iman itulah yang menolong mereka untuk percaya kepada Yesus yang akan datang di dalam perjanjian baru. Nah, kita sekarang hidup di dalam perjanjian baru, dan kita tidak pernah melihat Yesus juga, karena Yesus sudah datang dulu 2000 tahun yang lalu, dan kita sekarang mempercayai Kristus juga dengan iman, sama seperti orang-orang di dalam perjanjian lama. Kita percaya kepada janji Yesus, dan kita percaya kepada janji Allah, dan kita percaya bahwa Yesus sungguh Allah yang telah datang dan telah memberikan keselamatan pada manusia berdasarkan karya keselamatan atau penebusan yang Dia lakukan bagi manusia. Sehingga sekarang kita bisa menerima karya penebusan Kristus itu menjadi bagian saya, sehingga Allah sekarang melihat saya bukan sebagai manusia yang berdosa, tetapi karena karya Kristus, melihat pengorbanan Kristus, sehingga Allah melihat Kristus di dalam kita, sehingga itulah yang memberikan keselamatan kepada kita. Saya nggak tahu saya menjawab Bapak atau tidak ya? Kurang sih Bu. Cuman nggak apa-apa, nanti yang penting kita lanjut terus dulu aja Bu. Oke. Ya. Siap. Oke, ada satu pertanyaan nih sebelum kita lanjut, tanggapannya, lebih tepatnya tanggapan dari Pak Yuwar. Seringkali iblis mengintimidasi pikiran kita untuk tidak layak menerima kebebasan dan kelayakan di hadapan Kristus. Nah, ini hati-hati nih kalau kita ketika sebagai status kita sebagai orang percaya, seringkali memang iblis pasti terus menggerogoti. Makanya kita harus karena dia majikan kita yang lama, nggak rela kalau kita pergi ke master yang baru ya. Oke, ada satu pertanyaan dari Pak Rey. Apakah status hamba Kristus bisa berubah lagi status hamba dosa? Ini berubah status maksudnya. Oke, sebenarnya kalau mungkin nanti bisa dikoreksi Bu Yulia, atau teman-teman ingin menjawab dulu, Kak Lucy atau Pak Sony? Apakah status hamba Kristus bisa berubah lagi status hamba dosa? Kalau menurut aku ya bisa, karena maksudnya gini, konsep ketuhanan kan Tuhan tadi sudah menyucikan kita, tapi tidak pernah karena gini, manusia pertama yang dibawa Tuhan Yesus ke surga itu penjahat di sampingnya Dia, gitu ya, tanpa Dia pernah dibaptis, tanpa Dia pernah melakukan misa ataupun tradisi-tradisi kekristenan lainnya.
tapi dia manusia pertama. Jadi kalau menurut aku, ya itu hak otoritas Tuhan, antara kita mau ditaruh sebagai hamba Kristus atau hamba dosa. Yang penting kita melakukan ajaran dan perintah dia aja sih. Kalau itu menurut aku. Oke. Dengar dulu jawaban dari Lucy ya. Menurut Lucy gimana nih? Oke. Kalau menurut aku sih ya bisa berubah. Yang dulunya karena ketika dia menerima Kristus, ya berarti dia jadi hamba Kristus. Tetapi ketika dia melakukan dosa, dia berbuat dosa, berarti dia akan mentaati apa yang sebenarnya tidak harus dilakukan. Karena itu dari hamba Kristus berubah lagi jadi hamba dosa. Nah, gimana? Iya, mungkin kalau itu status secara manusia ya, mungkin bisa, karena kan budak kan bisa diperjualbelikan ya. Tetapi ini berkaitan erat dengan karya Roh Kudus yang sudah menghidupkan roh kita yang mati itu memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Nah, kalau kita sudah dihidupkan, ketika kita menerima Yesus Kristus, ketika kita lahir baru, Roh Kudus sudah berkarya di dalam hati kita sebelum kita bertobat, karena dia yang mempertobatkan kita, membuat kita sadar akan dosa kita itu sebenarnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus pasti sudah bekerja lebih dahulu sebelum saya bertobat. Saya bisa bertobat karena pekerjaan Roh Kudus yang menginsyafkan saya akan dosa-dosa saya. Nah, karena itu ketika kita sudah dihidupkan, nggak mungkin roh itu akan mati hidup, bukan kayak lampu yang di switch gitu ya. Hari ini hidup, besok lagi mati. Ini hari ini menjadi hamba setan, sekarang dihidupkan menjadi hamba Kristus, terus besok lagi jadi hamba setan. Kita bukan punya status seperti itu. Kalau seperti itu, betapa tidak stabilnya hidup manusia Kristen. Kalau seperti itu, kita tidak ubahnya dengan orang-orang yang beragama lain yang mudah-mudahan selamat. Karena hari ini kan jadi hamba dosa, besok kita nggak tahu, besoknya lagi nggak tahu. Jadi mudah-mudahan kita selalu menjadi tidak. Iman di dalam Yesus Kristus itu pasti ya dan amin. Karena Yesus berkata, kalau kamu percaya kepada aku, maka kamu pasti akan selamat. Tidak mudah-mudahan, tetapi pasti. Karena roh yang ada di dalam diri kita yang dulu mati karena dosa, sekarang sudah dihidupkan, dan ketika dihidupkan maka akan hidup selamanya, karena Kristus bertanggung jawab untuk setiap roh yang dihidupkan oleh Roh Kudus, sehingga dia akan pelihara sampai pada akhirnya. Yesus berkata, barang siapa sudah ada di dalam tanganku, tidak mungkin aku akan lepaskan dia. Itu salah satu ayat yang mendukung hal ini gitu ya, bahwa ketika kita sudah menjadi milik Kristus, maka Kristus akan mengeklaim kita sebagai you are mine. Artinya kamu adalah milikku dan tidak akan mungkin dilepaskan oleh Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita masih berbuat dosa? Iya, karena kita sering kembali kepada master kita yang lama, sering manusia lama kita yang seharusnya sudah mati, dan itu sudah dimatikan oleh Kristus, tetapi pengaruh dari manusia lama ini masih akan terus berlangsung. Dan itu adalah nafsu kedagingan, sifat-sifat kemanusiaan yang berbuat dosa, itu yang masih mempengaruhi. Dan ketika kita dipengaruhi oleh dosa, ada kalanya kita jatuh dalam dosa. Tapi Yesus berjanji, aku akan menolong kamu untuk tetap setia kepada dia. Sehingga kita akan ditolong oleh Tuhan untuk kita kembali. Dan Yesus berkata, kamu harus bertobat. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita bertobat, maka Allah akan setia mengampuni kita. Cuman, ini tadi di ayat 15, apakah berarti kita, oh kalau gitu boleh jatuh dalam dosa berkali-kali dong? Ya, itu yang ayat 15 itu enggak boleh, bukan berarti terus kita dengan sengaja melakukan dosa, Tuhan sudah akan ampuni. Oh, enggak boleh. Kalau seperti itu malah dipertanyakan, jangan-jangan kamu bukan milik Kristus. Kalau kamu milik Kristus, maka dosa itu menjadi satu kengerian, dan dosa itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan hati kita. Kalau orang itu sungguh-sungguh sudah lahir baru di dalam Kristus, ketika kita berbuat dosa, kita akan menangis, kita akan sedih, dan kita akan merasa sangat-sangat
sangat hancur hati, seperti hati Yesus yang hancur. Tapi kalau kita senang berbuat dosa, maka kembali ke ayat 15. Bolehkah karena kasih karunia terus kita berkubang di dalam dosa? Nggak boleh, karena itu menunjukkan bahwa kita bukan anak Tuhan. Gitu ya. Jadi apakah status kita akan langsung berubah? Tidak. Status itu satu kali dan selama-lamanya dimeteraikan oleh Yesus. Masa Tuhan akan bohong gitu ya? Dia memeteraikan, dia mati untuk kita. Karena itu kita harus yakin percaya dengan iman, dia sudah menyelamatkan aku sekali untuk selama-lamanya. Nah, yang harus kita lakukan sekarang, keadaan kita belum sempurna. Kita terus menerus diproses oleh Tuhan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Sehingga hidup baru kita di dalam Kristus itu memang masih jatuh bangun. Tetapi grafiknya naik, gitu ya. Grafiknya naik, walaupun kadang jatuh. Tapi Tuhan selalu mengangkat kita untuk kita kembali. Untuk kita terus bergantung dan berharap pada Dia. Gitu ya. Waduh, ini separuh ayat saja belum selesai diselesaikan. Oke, tapi ini ada tanggapan, mungkin harusnya tadi Bu Yulia sudah menjelaskan, tapi ini dalam topik lain juga ya dari Pak Yohan. Status kita di dalam Kristus jelas bisa berubah, tergantung bagaimana kita menjaga keselamatan atau anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi Roh Kudus akan setia setiap waktu mengingatkan kita untuk tidak kembali menjadi hamba dosa. Ya, keselamatan kita tergantung dari tangan Kristus yang kuat, Pak. Bukan tangan kita yang memegang keselamatan. Kalau tangan manusia yang memegang keselamatan, saya nggak yakin kita akan tahan. Tetapi karena kita dipegang oleh tangan Kristus, maka kita punya keyakinan nggak mungkin kita akan lepas dari tangan Dia. Itu dari Yohanes 10 ya, Pak ya. Oke, coba kita akan lanjut dulu ya dari bagian seterusnya dari ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang menjadi, harus sekarang menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apa yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dibernikakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, saya akan kembali ke Kak Lucy dulu. Apakah gambaran perbudakan yang Paulus berikan dalam ayat 19 ini menolong jemaat Roma mengerti lebih baik tentang dosa dan juga kebenaran? Silakan. Dari ayat 19. Ya, ayat 19. Yang menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kepada pengudusan. Ya. Apakah itu menolong jemaat Roma dari contoh yang diberikan tentang penyerahan anggota-anggota tubuh yang dimaksud di ayat 19 ini? Ya. Ya, semoga menjadi lebih jelas untuk orang-orang jemaat Roma membaca kitab surat Rasul Paulus ini ya. Jadi dia menjelaskan tentang hamba kecemaran yang menghasilkan kejahatan, tetapi dikontraskan juga dengan hamba kebenaran yang menghasilkan kepada kekudusan. Dan contoh itu ya kiranya juga menolong jemaat Roma dan kita saat ini ya. Sebenarnya bagian atas itu sangat berkaitan dengan bagian kedua ini, karena sama-sama contoh yang diberikan melalui anggota-anggota tubuh yang dimaksudkan Paulus. Nah, kapan jemaat Roma menjadi hamba dosa dari ayat 20 ini? Mungkin kembali ke Pak Sony. Oke, kalau berdasarkan ayat 20 kurang informasi ya, kalau dari ayat 20-nya aja. Oke, kalau dari aku sih sejak kapan ya, sejak mereka hamba dosa mereka ya, saat mereka menyerahkan tubuhnya, jiwanya, tata caranya itu ke dosa. Jadi ya betul Pak. Jadi sebelum mereka terklaim dengan sendirinya sebagai hamba dosa. Ya, sebelum
mereka menjadi hamba kebenaran ya. Kan cuman ada dua perhambaan, hamba dosa atau hamba kebenaran. Kapan dia menjadi hamba kebenaran? Ya, setelah dia lepas dari hamba yang dosa. Atau bagaimana? Kapan menjadi hamba dosa? Ketika kita masih menjadi hamba dari master kita atau menjadi majikan kita yang lama atau majikan kita yang berdosa. Iya. Terima kasih Pak. Ya, nah selanjutnya apakah buah dari hidup sebagai hamba dosa ya? Tadi kita lihat bahwa mereka sebelum mengenal kasih karunia dari Allah adalah hamba dosa, tetapi setelah itu mereka menjadi hamba kebenaran. Tapi ada buah sebagai hamba dosa nih dari ayat 21. Silakan dari Kak Lucy. Ini masih menjadi hamba dosa ya? Iya. Kematian kali ya? Kematian. Iya. Oke, dikatakan ayat 21 semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahannya ialah kematian. Amin. Jadi buah dari hamba dosa adalah hasil lahirnya itu kematian, yaitu maut ya. Buahnya adalah maut. Nah, tetapi sebaliknya, apakah buah dari hidup sebagai hamba Allah dan apakah kesudahan dari hidup sebagai hamba Allah? Ini selanjutnya nih dari Pak Sony dari ayat 22. Ayat 22. Dari dosa yang kamu telah menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah bahwa kamu pada putusan sebagai kemudian. Ya, hidup kekal. Upahnya. Amin. Betul. Ya. Setuju Pak. Oke. Sudah Pak, di situ saja. Ya. Kita titik ya. Ya. Ya, jadi buah dari hidup di dalam dosa atau hamba dosa adalah kematian kekal, sedangkan buah dari hamba Allah sebagai hidup di dalam Allah itu hidup yang kekal. Semuanya berbicara tentang kekekalan, tapi satu kehidupan, satu kematian. Oke, nah apakah upah? Ini menjadi bagian akhir ya dari ayat 23. Apakah upah dari dosa dan apakah upah dari kasih karunia Allah? Ini mengulangi dari dua ayat tadi ya. Silakan, Lucy. Iya. Upah dari dosa ialah maut, tapi upah kasih karunia adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Ya, yakin ya Lucy ya? Yakin. Iya. Oke, jadi ada konsekuensi dari hidup di dalam dosa ya, itu tadi maut, dan apa? Ada juga akibat dari kita yang sudah dihidupkan di dalam Yesus Kristus yang menghasilkan kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, adakah keserupaan kita ya, mungkin personal ya? Adakah keserupaan kita dengan jemaat Roma? Dan mungkin bisa berikan contoh-contohnya dari Pak Sony dulu mungkin. Keserupaan dengan jemaat Roma, ya sama-sama dosa tapi sama-sama disuciin lagi. Iya, sama-sama dulu menjadi hamba dosa, sekarang sudah berpindah kepemilikan ya Pak ya, berpindah kepada kebenaran. Ada lagi? Sudah? Ya. Oke. Nah, pelajaran terakhir nih sebelum kita selesai malam hari ini, dan nanti ada beberapa tanggapan juga yang akan kita bacakan. Pelajaran dan aplikasi yang akan kita lakukan setelah belajar dari kitab Roma pasal 6 ayat 13 sampai 23 ini. Mungkin dari Lucy dulu. Aplikasinya dan pelajarannya. Ya, tetap pertahankan kebenaran itu supaya kita tetap menjadi hamba Kristus. Ya. Oke, iya. Prakteknya dalam kehidupan Lucy mungkin dalam pelayanan atau dalam keluarga, mungkin prakteknya akan seperti apa? Oke. Suaranya nggak jelas. Oh, suaranya tidak jelas. Aplikasi Lucy apa nih dari apa yang sudah dipelajari hari ini? Tekad Lucy untuk menjalankan firman Tuhan ini apa? Tetap melakukan kebenaran. Yap. Karena Lucy sekarang sudah menjadi menjadi hamba kebenaran, artinya Tuhan kita adalah Kristus dan Dia adalah majikan kita di dalam melakukan kebenaran ya.
Thank you Lucy. Ya, dari Pak Sony. Pelajaran dan aplikasi yang akan dilakukan setelah mempelajari Roma 6, ya bangga aja dari dirubah dari hamba dosa ke hamba kebenaran. Ya. Oke. Ada lagi Pak? Sudah? Sudah. Oke. Nah, kita juga akan coba lihat ya tanggapan dari teman-teman yang sudah mengikuti malam hari ini dari Kak Mei. Pelajaran yang saya dapat adalah tentang ketaatan dalam ayat 16 dan 17, taat pada pimpinan Roh Kudus untuk terus menjadi hamba kebenaran. Nah, dari Nikos juga setuju bahwa Roh Kudus dahulu yang bekerja memungkinkan kita untuk bertobat, baru kita yang bertobat dan mengikut Kristus. Terus ada satu pertanyaan dari Jonathan, kalau diproses tapi tetap tidak mau mengikuti Tuhan, apakah hak keselamatan kita akan dicabut? Kalau tidak, lalu bagaimana? Wow, apakah ada yang mau menjawab ini? Keselamatan apakah bisa dicabut Tuhan? Ada yang mau jawab? Mungkinkah Yang mana? keselamatan kita dicabut? Kalau aku bantu jawab, ada dari ini jawab, berarti boleh jawab di luar ini ya, ayat ya. Iya Pak, tapi Oke. tidak boleh di luar Kita- Alkitab ya. Oh, ini pasti. Masih di dalam Alkitab, tapi mungkin boleh di luar ayat-ayat yang kita bahas. Iya. Oke. Kalau dari yang sifat Tuhan dari beberapa omnipoten, omniscience yang kita lihat gitu ya, Tuhan itu segala-galanya, Tuhan itu super, Tuhan itu bisa melakukan apa aja, ya dia punya hak otoritas tersendiri yang nggak bisa kita ganggu gugat. Jadi apakah keselamatan kita akan dicabut? Bisa ya, bisa tidak, karena kita nggak bisa ngejawab itu. Gitu. Jadi Wah, berarti masih mudah-mudahan selamat ya Pak ya. bagaimana? Jadi kita orang Kristen masih mudah-mudahan tidak ada jaminan, keyakinan Jaminan kita bahwa kita pasti selamat. Ya. berimbang dengan ini Bu. Jadi kalau kita percaya akan Tuhan itu sebagai Raja, sebagai Bapa gitu ya, benar-benar Dia yang the one only gitu ya. Itu kan kita nggak dengan mudahnya mengecilkan ketuhanan Tuhan Yesus kita, kurang lebih gitu. Jadi kalau untuk hak prerogatifnya Tuhan, kita tidak akan pernah tahu. Kayak buat contoh aja, dibilang Yahudi gini-gini bla bla bla, tapi ternyata di ayat terakhir pun di Wahyunya Yohanes masih diselamatkan 144.000 orang yang akan diangkat. Jadi boleh dibilang ya, hak-hak itu ya prerogatifnya Tuhan sih Bu, menurut saya. Jadi bisa Ya. cabut nggak? Bisa ya, bisa tidak nggak? Bisa juga. Kita tidak akan pernah tahu. Ya. Tapi Pak, memang bisa, tetapi Tuhan tidak akan mencabut. Itu beda ya. Bisa karena Dia adalah Allah, tetapi Dia juga Allah yang bisa dipercaya dan janjinya itu setia dan amin. Jadi kalau Yesus berkata, aku akan menyelamatkan kamu kalau kamu percaya pada aku, sekali kita percaya dan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan mengakuinya, maka Tuhan akan memeteraikan itu, artinya tidak akan mungkin dicabut lagi. Ya. Dan kita punya keyakinan keselamatan dijamin oleh Yesus. Kalau tidak dijamin, artinya kita sama dengan agama lain, ya mudah-mudahan selamat, semoga selamat. Tidak, di dalam iman Kristen ada kepastian jaminan yang dipegang, yang bisa dipegang erat oleh umat Kristen karena kita percaya pada firman Tuhan yang ya dan amin. Bisa, tapi Tuhan tidak akan mencabut berdasarkan janji Dia. Kan kalau secara hukum kalau Dia udah janji itu kan hutang ya Pak. Kalau nggak dipenuhi artinya dia bohong. Enggak. Tuhan janji Dia akan memberikan keselamatan kepada kita dan akan menjamin keselamatan kita. Hukum maksudnya hukum keseluruhan, civil law, Iya. atau gimana maksudnya? Hukum Alkitab Pak. Oh, oke. Ya.
Aduh, waktunya sudah habis nih. Tapi ya, teman-teman semua, ini memang bukan hal yang mudah untuk kita telan sekaligus. Jadi kita akan doakan supaya kita semua semakin dekat membaca firman Tuhan, sehingga tahu kebenaran yang Tuhan berikan bukan hanya dari satu bagian ayat saja, tapi keseluruhan kebenaran Alkitab, supaya kita bisa melihat kebenaran Alkitab itu secara utuh, bukan hanya dari satu sisi saja, gitu ya. Oke. Dan beberapa teman lain juga mengaminkan kasih karunia dari Ray. Kasih karunia mendatangkan hidup kekal, dosa mendatangkan maut. Valid, no debat. Dari Deborah, semua manusia mengejar kekekalan, semua akan mendapatkannya, yaitu kematian kekal. Namun hidup kekal hanya ada di dalam Yesus. Dan tanggapan terakhir dari Pak Yohan, pelajaran yang dapat dipetik dari pembelajaran firman Tuhan saat ini adalah saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka status kita saat itu berubah dari hamba dosa menjadi hamba Allah atau hamba kebenaran. Amin. Yuk, ada beberapa ayat yang dibagikan Ibu Deborah ya, Yudas 1 ayat 3, Roma 6 ayat 10 tentang kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Oke, terima kasih Kak Sony, terima kasih Kak Lucy untuk partisipasinya dalam penggalian Roma 6 pada malam hari ini. Mungkin masih ada banyak pertanyaan, ada banyak hal yang perlu direnungkan kembali. Gak apa-apa, kita masih terus belajar gitu. Dan kalau teman-teman nanti ingin mengulik lebih jauh tentang dasar-dasar iman Kristen, bisa dibuka di situs Sabda. Ada banyak pembelajaran tentang bagian doktrin di sana yang membawa kita untuk lebih mengerti tentang keselamatan maupun tentang lahir baru. Ya, itu sebagai Ibu Yulia akan memberikan kesimpulan, tapi dari saya sendiri pasti belajar banyak malam hari ini terkait tentang hamba dosa. Ya, kita memang bukan lagi hamba dosa, kita hamba kebenaran, tapi bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya, karena kita juga sekarang punya Tuhan gitu ya. Jadi kita menggunakan kebebasan kita untuk mengerjakan perbuatan baik di dalam Allah, bukan untuk berbuat dosa lagi gitu. Sekalipun mungkin dosa masih akan terus menggerogoti, tapi kita bisa menolak karena ada pertolongan Roh Kudus yang akan menolong kita dan memberikan kita kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, kiranya ini juga sebagai pelajaran penting dapat saya aplikasikan dalam kehidupan saya. Ya, secara keseluruhan kita melihat bahwa Paulus menganggap semua orang, siapapun dia, itu pasti adalah budak. Nah, sekarang yang membedakan di antara kita adalah kita tuh budaknya siapa. Nah, Paulus mengatakan ada dua macam budak. Satu budak kebenaran, satu budak dosa. Jadi kalau Tuhan kita adalah dosa, maka kita akan terus melakukan apa yang diinginkan oleh dosa. Kalau Tuhan kita adalah kebenaran, maka kita akan terus mengejar untuk melakukan kebenaran. Nah, karena itu di dalam Kristus, Paulus berkata, kita sudah berpindah kepemilikan. Kita sudah tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Karena itu kita sudah diberi kemampuan untuk mau melakukan perbuatan baik. Itu Efesus 3 ayat 10 kali ya. Bahwa kita diberi kemampuan oleh Kristus untuk mau melakukan hal-hal yang baik. Dulu tidak, tapi sekarang ya. Karena itu kita sekarang akan mengejar bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran. Nah, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Sony atau juga oleh Lucy, kita semua sudah ada di dalam kebenaran karena Tuhan kita sekarang adalah Yesus Kristus yang sudah menolong kita untuk keluar dari perbudakan dosa yang dulu kita alami. Karena itu mari kita bersama-sama hidup di dalam kebenaran seperti apa yang Tuhan kehendaki. Status kita sudah dijamin oleh Tuhan. Keadaan kita mungkin belum, tapi kita akan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik. Gimana caranya? Dengan belajar kebenaran firman Tuhan dan mengaplikasikan. Karena itu Yakobus berkata, jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman. Ketika kita melakukan firman, maka kita akan terus bertumbuh di dalam kebenaran. Jadi bukan hanya membaca saja. Kalau membaca saja, setan tidak takut. Tetapi ketika kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan, nah itulah yang ditakuti oleh setan. Karena ketika kita melakukan kebenaran, maka kita akan mendapatkan support sepenuhnya dari Roh Kudus dan Yesus Kristus. Ya, jadi marilah kita hidup bersama-sama di dalam kebenaran, berusaha dengan kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita boleh setia pada Dia.
Oke, kita akan menutup semuanya untuk serangkaian Ayo PA kita malam hari ini dalam doa. Saya minta Lucy ya bisa menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan kali ini yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh mempelajari kebenaran firman-Mu, di mana kebenaran firman-Mu Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa kami tinggalkan dosa dan melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Karena ketika kami melakukan dosa, maka kami akan menjadi hamba dosa. Tapi ketika kami melakukan firman Tuhan, maka kami adalah hamba-hamba Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, Kudus memang menuntun kami untuk melakukannya dan mentaati setiap kebenaran firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, firman yang kami pelajari malam hari ini tanamkan dalam hidup kami. Kami melakukannya menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, taat kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ini serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, mari Tuhan bawalah jiwa-jiwa baru agar kami boleh bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami akan mengakhiri kegiatan kami saat malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Pak Sony dan Kak Lucy, teman-teman sahabat sabda yang sudah bergabung. Sampai ketemu minggu depan. Salam dari kami. Salam Ayo PA. Nah, minggu depan kita kembali akan bertemu di jam yang sama 19.30 sampai selesai bersama dengan 2 guest kita lainnya. Dan terima kasih sekali lagi Pak Sony dan juga Kak Lucy yang sudah bergabung. Dan minggu depan masih dalam topik kemerdekaan. Kita akan melihat satu parikop juga yang sangat berkaitan dengan Roma. Itu satu kaitan sebenarnya, ada dari tulisan Paulus juga dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15 dengan parikop judul kemerdekaan Kristen. Seperti apa kita akan pelajari minggu depan.